teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang proses dan tahap-tahap proses menulis kreatif. Jadi, apa sih proses menulis kreatif itu? Proses menulis kreatif adalah cara seorang penulis menghasilkan gagasan menjadi karya tulis. Menurut Jacob Sumarjo, menulis bisa terjadi secara spontan atau biasanya melalui banyak perbaikan dan juga revisi. Waktu menulis karya seperti artikel itu biasanya bisa singkat atau sekitar 1 jam, atau bisa juga memakan waktu berhari-hari. Setiap orang punya cara dan kecepatannya yang berbeda-beda dalam menulis sebuah karya tulis, dan itu hal yang sangat normal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahap-tahap proses menulis kreatif. Jadi, tahap-tahap proses menulis kreatif ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap penulisan, yang ketiga tahap revisi, yang keempat tahap penyuntingan, dan yang kelima adalah tahap publikasi. Jadi, mari kita akan bahas di next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap ini adalah langkah awal sebelum menulis, yang dimana penulis menyiapkan diri dengan memilih topik dan juga memastikan topik tersebut itu menarik bagi para pembacanya. Yang dimana tujuannya supaya penulisan lebih terarah dan sesuai dengan minat pembacanya. Misalnya, contoh, saya memilih topik cara menanam tanaman hias. Nah, kenapa? Karena pada saat saya menulis, saya berpikir pasti banyak orang-orang sekarang yang tertarik merawat tanaman di rumahnya. Dan juga saya juga memikirkan apakah topik ini nantinya relevan dan bermanfaat bagi para pembaca, supaya pembaca nantinya juga bisa belajar merawat tanaman dengan mudah. Dengan persiapan ini, saya bisa membuat tulisan yang jelas dan juga menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pembaca pastinya, sehingga proses menulis saya menjadi lebih terarah dan juga teratur. Yang kedua yaitu tahapan penulisan. Nah, pada tahap ini penulis menulis semua ide dan juga pikiran mereka secara bebas tanpa harus memikirkan tulisan itu rapi atau tidaknya. Nah, jadi tulisan itu masih berbentuk kasar dan juga tidak teratur sebagai awal proses menulis. Contohnya, misalkan saya diberi tugas untuk menulis bebas selama 10 menit dengan tema misalkan liburan impian. Nah, di situ saya menulis tanpa memikirkan tata bahasa atau struktur kalimat. Saya menuliskan semua ide-ide dan cerita yang muncul secara spontan di pikiran saya. Tulisan saya masih sangat kasar, acak, dan juga belum tersusun rapi. Nah, di situ tujuannya adalah melatih saya untuk mengeluarkan gagasan-gagasan tanpa hambatan sebagai dasar untuk nanti diperbaiki dan juga dikembangkan selanjutnya. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap revisi. Tahap revisi adalah proses memperbaiki tulisan dengan menambah bagian yang kurang, mengurangi yang berlebihan, memperjelas informasi, merapikan susunan ide, dan menghilangkan hal yang tidak penting. Tujuannya supaya tulisan menjadi lebih baik, fokus, dan juga mudah dimengerti oleh para pembacanya. Contohnya, misalnya saya menulis cerita pendek tentang liburan ke pantai. Nah, setelah itu saya kumpulkan. Nah, dosen menyuruh saya merevisi tulisan saya. Di situ saya menambah deskripsi agar gambaran pantai itu lebih jelas, dan juga menghapus kalimat-kalimat yang kurang penting dan merapikan urutan ceritanya. Nah, saya juga memperjelas kalimat supaya lebih mudah dipahami. Nah, dengan revisi ini, tulisan saya jadi lebih menarik dan juga mudah dibaca. Nah, dari sini pengalaman ini mengajarkan saya bahwa revisi itu sangat membantu memperbaiki tulisan agar lebih baik dan juga lebih dimengerti oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada tahap keempat, yaitu tahap penyuntingan. Nah, pada tahap ini, penulis membaca ulang draft kasar untuk menemukan kesalahan dan juga kelemahan. Penulis memeriksa apakah isinya sudah sesuai dengan gagasan utama, tujuan, dan juga kebutuhan pembaca. Di tahap ini, penting agar tulisan lebih tepat, fokus, dan juga siap diperbaiki. Contohnya, misalnya, saya menyusun draft kasar mengenai cerita pendek tentang pengalaman liburan saya ke pantai. Nah, setelah membacanya kembali, saya menemukan beberapa bagian yang kurang jelas dan kalimat yang terlalu panjang.
Nah, kemudian saya di sini memperbaikinya dengan menambah deskripsi rinci dan juga mengurangi bagian yang bertele-tele dan merapikan urutan cerita supaya lebih mengalir. Dengan revisi ini, cerita saya menjadi lebih fokus, jelas, dan juga menarik. Pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya meneliti dan memperbaiki tulisan agar lebih baik dan siap dipublikasikan. Nah, yang terakhir adalah tahap publikasi. Nah, di tahap terakhir ini, dalam proses menulis bagi saya adalah mempublikasikan tulisan setelah selesai saya sudah memperbaikinya. Saya membagikan tulisan lewat berbagai cara seperti mengirim ke penerbit, media massa, atau secara online kepada pembaca. Contohnya, setelah saya menyelesaikan dan juga merevisi tulisan atau buku yang saya buat, kemudian setelah itu saya sudah bisa mengirimkan naskah ke beberapa penerbit. Ketika diterima dan juga lolos seleksi, buku saya siap diterbitkan dan didistribusikan di toko buku. Dan juga saya nantinya bisa membagikan cuplikan cerita dan promosi buku lewat medsos dan website pribadi saya, agar lebih banyak pembaca mengenal dan membeli karya saya nantinya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menulis kreatif adalah proses mengubah ide menjadi karya tulis yang ekspresif dan juga imajinatif. Nah, proses ini bisa melalui beberapa tahap yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Yang keempat, tahap penyuntingan. Dan yang kelima adalah tahap publikasi. Dengan mengikuti tahap-tahap yang tadi, penulisan dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga imajinatif, sehingga karya yang dihasilkan lebih menarik dan mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada pembaca. Sekian dari saya. Bye-bye teman-teman.